Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai analisis kesalahan berbahasa. Pada bagian sebelumnya kita telah bahas dua dari 4 taksonomi kesalahan berbahasa, yaitu taksonomi kategori linguistik dan taksonomi siasat permukaan. Pada bagian ini kita akan membahas dua sisanya, yaitu taksonomi komparatif dan taksonomi efek komunikatif. Silakan dicatat dengan sebaik-baiknya poin yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, sebelum kita berfokus pada dua taksonomi terakhir, yaitu taksonomi komparatif dan taksonomi efek komunikatif, perlu kita ulang kembali apa saja taksonomi kesalahan berbahasa. Sebelumnya telah kita bahas ada 4 taksonomi, yaitu taksonomi kategori linguistik, yang kedua taksonomi siasat permukaan, yang ketiga taksonomi komparatif, dan yang keempat taksonomi efek komunikatif. Taksonomi kategori linguistik kemarin meliputi beberapa tataran linguistik, ya, mulai dari fonologi sampai dengan tataran wacana. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu berada pada tataran-tataran tersebut. Berikutnya ada taksonomi siasat permukaan, ya, kemarin terdiri atas kesalahan penambahan, kesalahan pengurangan, kesalahan pembentukan sampai dengan kesalahan pengurutan. Yang contoh-contohnya sudah dijelaskan ya secara garis besar. Nah, pada kesempatan kali ini sekali lagi fokus kita hanya pada dua yang terakhir, yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu taksonomi komparatif dan taksonomi efek komunikatif. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan taksonomi komparatif. Sesuai dengan namanya tentu mengandung kata kunci komparasi, yaitu perbandingan. Nah, taksonomi komparatif ini merupakan perbandingan struktur kesalahan bahasa kedua yang sedang dipelajari dengan tipe konstruksi yang lain. Tipe konstruksi yang lain ini misalnya adalah struktur kesalahan yang dilakukan pada pembelajaran bahasa pertama. Kita akan lebih paham dengan melihat gambar ini. Jadi ada pembelajar B1 ya bahasa pertama dan ada pembelajar bahasa kedua. Maksud dari definisi di atas adalah misalnya pada contoh pembelajar bahasa kedua itu adalah anak Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Dalam pada itu tentu bahasa Indonesia merupakan bahasa pertamanya. Nah, identifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya pada pembelajar tersebut ya, yakni anak-anak yang bahasa ibunya atau bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, kemudian yang ingin dipelajarinya atau bahasa keduanya itu adalah bahasa Inggris, itu akan dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan ya yang diidentifikasi pada anak Inggris ya yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak yang sedang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu dibandingkan secara langsung dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada seorang anak Inggris ya yang sedang mempelajari bahasa ibunya, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Nah, hasil pembandingan itulah yang tergolong ke dalam taksonomi komparatif ini. Nah, saudara-saudara, di dalam taksonomi komparatif ini terdapat 4 jenis kesalahan ya yang tertera pada salindia ini, yaitu kesalahan perkembangan, kesalahan antar bahasa, kesalahan taksa atau ambigu, dan kesalahan unik. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis kesalahan yang terdapat di dalam taksonomi komparatif ini. Pertama adalah kesalahan perkembangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa taksonomi komparatif merupakan perbandingan struktur kesalahan antara B1 yang murni dipelajari sebagai bahasa ibu dan B2 ya yang dipelajari oleh anak-anak yang berbeda bahasa ibunya. Nah, jika kesalahan yang terjadi
pada pembelajar bahasa pertama, ya, itu persis sama dengan kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi pada pembelajar bahasa kedua. Misalnya tadi kita contohkan bahasa Inggris, berarti itu disebut dengan kesalahan perkembangan. Nah, artinya ketika hasil identifikasi menyatakan bahwa anak Inggris yang belajar bahasa ibu bahasa Inggris ternyata sama kesalahannya dengan anak Indonesia yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Nah, kesalahan-kesalahan yang teridentifikasi itulah yang disebut dengan kesalahan perkembangan. Yang kedua adalah kesalahan antar bahasa. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya pada bagian sebelumnya, yaitu kita mengetahui istilah interferensi. Interferensi ya, jadi ada campur tangan bahasa pertama atau bahasa ibu yang sudah dikuasai pada bahasa kedua yang akan dikuasai. Interferensi ini juga disebut dengan transfer, ya lebih spesifik kita menyebutnya transfer negatif. Nah, istilah yang lebih tepat menurut para ahli adalah interlingual ya. Jadi ada apa namanya ya persis sama prinsipnya dengan interferensi tadi, ada intervensi campur tangan ya, hal-hal yang ada di bahasa pertama dalam bahasa kedua. Jadi kesalahan antar bahasa ini adalah apa yang kita sebut dengan interferensi sebelumnya. Selanjutnya kesalahan taksa. Nah, taksa atau ambigu ini ketika diidentifikasi bisa saja ya antara 1 dan 2 ya, atau sama antara jenis kesalahan pertama yaitu kesalahan perkembangan ya, dan kesalahan antar bahasa. Jadi kesalahan yang teridentifikasi itu muncul ya kalau dilihat itu merupakan kesalahan perkembangan sesuai dengan syarat kita menyatakan kesalahan perkembangan. Nah, itu bisa kita sebut dengan jenis itu. Begitu pula kita juga bisa menyebut kesalahan antar bahasa ya. Jadi itulah mengapa dikatakan sebagai kesalahan taksa, karena kedua jenis kesalahan yang ada pada 1 dan 2 itu bisa muncul bersamaan sebagai sebuah kesalahan dalam taksonomi ini. Yang terakhir adalah kesalahan unik yang tidak teridentifikasi kalau kita ingin mengecek apakah itu kesalahan perkembangan, kesalahan antar bahasa, kesalahan taksa, jadi tidak ada di antara ketiga jenis kesalahan pada taksonomi komparatif. Namanya unik, berarti itu muncul sedemikian rupa dengan tiba-tiba begitu, yang sekali lagi ketika diidentifikasi kita tidak bisa temukan itu termasuk ke jenis yang mana. Nah, ini biasanya dimunculkan oleh anak-anak yang baru menguasai bahasa pertama misalnya, ya. Jadi dia membuat struktur sendiri, ya tiba-tiba ada penambahan sendiri, ya yang dilakukannya pada konstruksi bahasa yang sedang dipelajarinya, dan itulah yang disebut dengan kesalahan unik. Saudara-saudara, berikutnya kita beralih ke taksonomi efek komunikatif ya. Sebagaimana namanya, taksonomi efek komunikatif ini menekankan fokus perhatiannya ke sudut pandang efek komunikasi ya. Apakah kesalahan-kesalahan yang terjadi itu berpengaruh ya terhadap pembaca atau penyimak atau tidak ya dalam kegiatan berkomunikasi. Nah, pertanyaan yang menjadi rumusan taksonomi efek komunikatif ini berbunyi tipe kesalahan mana yang membuat suatu konstruksi itu tidak dapat dipahami oleh pembaca atau penyimak. Jadi pada dasarnya yang difokuskan pada taksonomi efek komunikatif ini signifikansi ya. Jadi signifikan tidak sebuah konstruksi itu baik tulis maupun lisan itu ketika didapatkan oleh pembaca atau diterima oleh pembaca atau penyimak itu signifikan dia bisa paham dengan baik atau tidak ya. Semakin signifikan membuat pembaca tidak memahami konstruksi yang diucapkan atau dituliskan itu, inilah yang dibahas sebagai kesalahan di dalam taksonomi efek komunikatif. Nah, signifikan atau tidaknya itu membuat taksonomi efek komunikatif ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan global dan kesalahan lokal. Nah, bedanya kesalahan global dan kesalahan lokal tadi persis seperti yang dijelaskan, yaitu soal signifikan memengaruhi komunikasi atau tidak. Jika komunikasi itu betul-betul terganggu, ya karena konstruksi yang dibuat itu betul-betul secara sintaktis, misalnya terlalu kacau, ya,
dari segi struktur dan sebagainya, itu termasuk dalam kesalahan global. Sementara kesalahan-kesalahan kecil yang tidak terlalu signifikan memengaruhi efek komunikasi, ya itu termasuk dalam kesalahan lokal. Nah, secara spesifik kita akan lihat contohnya pada salindia berikutnya. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa kesalahan global terjadi ketika efek komunikasi itu signifikan tidak dipahami oleh pembaca sama sekali ya. Jadi karena kesalahan sintaksis, ya, kesalahan struktur, atau kesalahan apapun yang hubungannya dengan tataran linguistik terlalu banyak ya, sehingga ketika sampai ke telinga atau dibaca oleh pembaca atau penyimak itu betul-betul terganggu ya informasinya, tidak didapatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya misalnya di sini ditampilkan dua di antara lebih banyak contoh lain. Misalnya salah menyusun unsur pokok kalimat ya. Jadi secara struktural salah menempatkan mana kategori kelas kata tertentu ya, atau unsur-unsur tertentu di dalam struktur kalimat yang seharusnya sudah baku ya. Misalnya ada contoh bahasa Indonesia banyak orang disenangi ya. Nah, saudara-saudara sebagai penutur jati bahasa Indonesia tentu bisa langsung memvonis bahwa kalimat ini salah ya. Dan kalau didengar apalagi oleh orang yang bukan penutur jati bahasa Indonesia, tentu ini akan sangat membingungkan. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan global pada taksonomi efek komunikatif ya. Karena akan sangat memengaruhi bagaimana informasi itu didapatkan oleh pembaca atau penyimaknya. Begitu pula pada struktur kalimat pasif, misalnya pada contoh laporan itu diperiksa pada atasan. Nah, penutur jati bahasa Indonesia tentu tahu di mana kesalahan ya, yang terjadi pada struktur kalimat pasif yang tertera di salindia ini, dan pasti paham juga jika orang yang bukan penutur jati bahasa Indonesia tentu akan dibingungkan dengan hal-hal semacam ini. Nah, sekali lagi poinnya ya, pokoknya itu adalah ketika informasi dalam komunikasi itu sangat terganggu ya, tidak dapat dengan baik, dengan sempurna didapatkan oleh seorang pembaca atau penyimak itu, nah itulah yang termasuk dalam taksonomi ini ya, yang digolongkan ke kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan global. Sebaliknya, saudara-saudara, pada taksonomi efek komunikatif yang berjenis kesalahan lokal, itu kesalahannya tidak terlalu signifikan memengaruhi informasi yang akan sampai ke pembaca atau penyimak ya. Jadi hanya ada sedikit kesalahan di dalam sebuah konstruksi ya, atau kalimat misalnya yang terjadi ya. Misalnya pada contoh yang tertera di salindia ini ada jumlah mahasiswa itu berjumlah 100 orang ya, sudah disebut jumlah, nanti predikatnya berjumlah. Nah, ini kesalahan-kesalahan kecil yang orang masih paham ya, apa informasi yang ingin disampaikan atau gagasan yang ingin disampaikan, tetapi kalau diidentifikasi lebih jauh tentu terdapat kesalahan di dalam kalimat tersebut. Begitu pula para hadirin sekalian, ya, semua orang paham dengan informasi yang ingin disampaikan ya pada konstruksi ini, tetapi kalau ditilik ya, atau ditelisik lebih dalam, ya, para hadirin sekalian itu semua berkategori jamak maknanya, ya, sehingga itu juga salah. Begitu pula dengan C, ada penyerahan hadiah diserahkan, ya, sudah penyerahan kemudian predikatnya diserahkan. Begitu pula pada D ada konstruksi itu pulpennya Ali, ya, padahalnya di situ tidak diperlukan, ya, cukup dengan itu pulpen Ali sudah benar ya kalimatnya. Nah, sekali lagi kesalahan-kesalahan kecil yang ada dalam konstruksi ketika informasi yang ingin disampaikan itu masih dapat diterima oleh pembaca dengan cukup baik ya, itu tergolong kesalahan lokal ya dalam taksonomi efek komunikatif. Nah, saudara-saudara, demikian pembahasan kita pada kali ini. Jadi memang singkat adanya karena kita hanya membahas sisa taksonomi yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi dua sebelumnya telah kita bahas taksonomi kategori linguistik dan taksonomi siasat permukaan. Pada kesempatan ini kita hanya membahas taksonomi komparatif dan taksonomi efek komunikatif.
Seluruh isi pembahasan ini saya ambil dari buku Pak Tarigan 2011, ya tentu yang menyatakan hal-hal yang menjadi pembahasan pada setiap kesempatan merupakan para ahli, ya. Jadi saya hanya menampilkan sumber bukunya yang saudara-saudara saya minta juga memiliki buku ini atau buku lain yang pembahasannya sejenis agar bisa menjawab setidaknya ya pertanyaan-pertanyaan saudara tentang bagaimana contoh kesalahan-kesalahan tertentu dalam taksonomi komparatif atau taksonomi efek komunikatif. Selanjutnya saya ucapkan selamat berdiskusi ya, dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara pada materi yang singkat ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.